Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbabun nuzul Al-Quran Surat Ali Imran ayat 13. Badar, pertempuran yang mengubah sejarah. Perang adalah sesuatu yang sangat dan harus kita hindari, karena sebab dari perang tentu akan membuat satu sama lainnya saling membinasakan, dan tentunya akan membuat kedua belah pihak mengalami kehancuran. Selama masalah bisa dibicarakan dengan adil dan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, saling menghargai satu sama lain, tidak berbuat picik atau ingkar janji, tentu masih bisa dilakukan perdamaian atau perang yang adil tanpa harus ada korban dari pihak rakyat sipil. Tetapi jika perjanjian dilanggar dan menginjak-injak suatu kehormatan yang tidak semestinya, maka tindakan sanksi pun diambil demi kebenaran. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 13 yang artinya, sungguh telah ada tanda-tanda kamu pada dua golongan yang berperang. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan golongan yang lainnya kafir, yang melihat dengan kepala mereka bahwa musuh-musuh mereka dua kali lipat jumlahnya. Tetapi Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 13. Ayat ini memperingati bagi orang-orang kafir dan pengingat bagi kaum muslimin bahwa kemenangan sejati bukan tentang kekuatan dunia, tetapi tentang keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang Badar mengubah sejarah itu adalah bukti bahwa dengan iman, pasukan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar. Kemenangan bukan tentara jumlah atau kekuatan, tetapi tentang iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir yang sombong pasti akan dikalahkan sebagaimana Abu Jahal dan pasukannya. Sejak itu, kisah Badar tidak pernah dilupakan. Itu adalah bukti bahwa siapapun yang beriman kepada Allah, tidak peduli sekecil apapun jumlah mereka, akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab. Tabarakallah. Asbabun nuzul Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Di sebuah desa kecil di pinggiran Madinah, malam begitu mencekam, langit gelap gulita dan diselingi oleh kilatan petir yang menyilaukan mata. Suara gemuruh menggema mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Hujan terus turun tanpa henti menyapu segala yang ada di bawahnya. Dalam suasana seperti ini, sekelompok orang berkumpul dalam keheningan dalam sebuah rumah yang sederhana. Wajah-wajah mereka penuh keraguan dan kebimbangan. Di antara mereka adalah Umar, seorang pemuda yang dikenal licik. Umar telah menyatakan dirinya telah masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Namun hatinya penuh keraguan. Ia hanya mengucapkan syahadat demi keselamatan dirinya sendiri, bukan karena keyakinan yang tulus. Bersama Umar, ada pula Salim, sahabat dekatnya yang selalu serta mengikuti jejak Umar, meski ia sendiri yang sering dirundung kebimbangan. Keesokan harinya saat hujan reda, mereka berjalan ke sebuah pasar dan bertemu dengan Hudzaifah. Hudzaifah adalah sosok yang tegas dalam menyampaikan kebenaran. Lalu Hudzaifah berkata, Umar, Salim, mengapa wajah kalian tanpa begitu kusut? Apakah kalian takut kepada hujan dan petir yang terjadi semalam? Umar menjawab, siapa yang tidak takut Hudzaifah? Langit seperti ingin runtuh, apakah ini peringatan dari Tuhanmu? Hudzaifah pun berkata dengan tatapan tajam, bukan hanya mengingat bagi langit dan bumi, tetapi bagi hati yang ragu dan berpenyakit. Hujan, petir, dan kilat semalam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Tanda-tanda itu menambah keyakinan mereka, namun bagi yang munafik, itu menjadi ketakutan yang tidak berkesudahan. Umar pun terdiam, sementara Salim merasakan dadanya semakin sesak. Kata-kata Hudzaifah menusuk hati mereka. Malam-malam berikutnya, hujan terus berlalu dan seterusnya, tanpa henti. Malam berikutnya ayat Allah turun kepada Rasulullah SAW menjelaskan keadaan orang-orang yang munafik dengan perumpamaan yang mendalam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 19 yang artinya, atau seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena takut akan suara petir, padahal Allah meliputi orang-orang yang kafir.
Dan surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya hampir saja kilat itu menyambar mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawahnya. Dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan dan pendengaran mereka dengan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bishawab. Tabarakallah. Asbabun Nuzul Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Ketika lidah dan perbuatan berseberangan. Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat perbincangan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kota itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mencari petunjuk dan hati-hati yang terbuka menerima kebenaran. Namun di tengah masyarakat yang mulai berubah, seorang laki-laki Yahudi bernama Ishak hidup dalam dilema besar. Ishak seorang ahli Taurat yang dihormati, dikenal sebagai penjaga pengetahuan agama di kaumnya. Ia sering memberi nasihat kepada orang-orang, termasuk kerabatnya yang memeluk Islam, salah satunya bernama Hanzalah. Hari itu Ishak tengah menuju rumah keponakannya yaitu Hanzalah. Keputusan Hanzalah telah menjadi perbincangan di antara keluarga mereka karena masuk Islam. Ishak berkata, "Hanzalah," begitu ke rumahnya. Hanzalah menjawab, paman, silakan masuk, duduk paman. Ada apa paman?" Hanzalah pun bertanya. Ishak berkata, "Aku datang untuk memberimu nasihat. Kau telah memilih Islam dan aku tidak menentangnya. Dan tetaplah teguh dalam imanmu. Jangan biarkan hinaan dan tekanan dari orang lain menggoyahkan imanmu. Muhammad adalah seorang nabi. Itu jelas tertulis dalam kitab Taurat." Hanzalah berkata, "Paman, jika engkau yakin bahwa Muhammad adalah nabi, mengapa engkau sendiri tidak memeluk ajarannya?" Pertanyaan itu menusuk hati Ishak. Ishak menjawab, "Hanzalah, tanggung jawabku pada kaumku sangat besar. Aku tidak bisa meninggalkan kaumku begitu saja. Aku takut kehilangan statusku sebagai orang yang dihormati." Malam itu Ishak gelisah menyelimuti hatinya. Kata-kata Hanzalah terus terngiang di telinganya. Di tengah pergulatan batinnya, Ishak mendengarkan kabar Rasulullah SAW telah menerima wahyu, yang artinya, "Mengapa kamu menyuruh orang mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir?" Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Ayat itu bagaikan petir yang menyambar hati Ishak, seolah-olah firman itu ditujukan padanya. Dan setelah hari-hari merenung, akhirnya Ishak dapat hidayah dan memeluk Islam. Dia menemui Rasulullah SAW dan mengakui kesalahan-kesalahannya, bahwa dia telah membohongi dirinya sendiri tentang kebenaran yang telah ditulis di dalam di dalam kitab Taurat. Rasulullah pun bersenyum dan menyapa dengan Ishak betapa bahagianya dan girangnya bahwa Ishak masuk Islam. Wallahu alam bishawab. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1447 Hijriah. Insyaallah saum kita lancar dan berkah. Amin. Allahumma amin. Asbabun Nuzul ayat 282. Kesaksian yang terlupakan. Ayat ini menjelaskan tentang utang piutang, transaksi atau perjanjian lainnya. Ada sebuah kisah tentang sahabat di tengah pasar Madinah yang ramai. Seorang pedagang bernama Malik bin Umar tengah bersitegang dengan seorang pria bernama Ziyad. Beberapa bulan lalu Malik meminjamkan 100 dinar kepada Ziyad untuk modal usahanya. Namun kini saat Malik menagih, Ziyad menggeleng dengan wajah penuh bingung. Ziyad merasa dia tidak pernah pinjam uang kepada Malik alias lupa. Malik mengepalkan tangannya. "Bagaimana mungkin kau lupa? Bukankah aku memberi pinjaman kepadamu di hadapan banyak orang?" Ziyad mengangkat bahu dan berkata, "Kalau memang begitu, apakah kau punya bukti tertulis?" Malik terdiam. Ia yakin betul telah meminjamkan uang tersebut, tetapi ia tidak pernah mencatatnya atau meminta saksi untuk mengingatnya. Ia terlalu percaya bahwa Ziyad akan jujur ketika tiba waktu membayar kembali.
Jika kau tidak punya bukti, aku tidak bisa mengakuinya, kata Jian. Hari itu Malik pergi ke masjid untuk menemui Rasulullah SAW dengan hati yang penuh beban. Ia menceritakan kejadiannya yang menimpanya. Rasulullah SAW mendengarkan dengan